Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati selaku dosen pengapu Bapak Garis Rizky Pradana, dan kepada teman-teman saya yang sangat berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul macam-macam permasalahan dan teori psikodinamika. Langsung saja, saya Muhammad Abdul Hadi. Saya King Muhammad Rizko ini. Langsung ke teori yang pertama, yaitu teori psikodinamika. Seperti kelompok sebelumnya sudah dijelaskan dan kita jelaskan kembali, teori psikodinamika adalah teori yang menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori psikodinamika meliputi ID, ego, superego. ID merupakan kepribadian yang asli. ID merupakan rahim tempat ego dan superego berkembang. ID berisikan segala sesuatu yang secara psikologis diwariskan dan telah ada sejak lahir, termasuk insting. Jadi ID merupakan reservoir energi psikis dan menyediakan seluruh daya untuk menjalankan kedua sistem yang lain. ID tidak bisa menanggulangi peningkatan energi yang dialaminya sebagai keadaan-keadaan tegangan yang tidak menyenangkan. Karena itu, apabila tingkat tegangan organisme meningkat, entah sebagai akibat stimulasi dari luar atau rangsang yang timbul dari dalam, maka ID akan bekerja sedemikian rupa untuk segera menghentikan tegangan dan mengembalikan organisme pada tingkat energi rendah dan konstan secara menyenangkan. Prinsip reduksi tegangan yang merupakan ciri kerja ID ini disebut prinsip kelipatan. Yang kedua, ego. Ego memerlukan transaksi-transaksi yang sesuai dengan dunia kenyataan objektif. Orang yang lapar harus mencari, menemukan, dan memakan makanan sampai rasa lapar dapat dihilangkan. Ini berarti orang harus belajar membedakan antara gambaran ingatan tentang makanan dan persepsi aktual terhadap makanan seperti yang ada di dunia luar. Setelah melakukan pembedaan yang sangat penting ini, maka perlu mengubah gambaran ke dalam persepsi yang terlaksana dengan menghadirkan makanan di lingkungan. Dengan kata lain, orang mencocokkan gambaran ingatan tentang makanan dengan penglihatan atau penciuman terhadap makanan yang dialaminya. Melalui panca indera, perbedaan pokok antara ID dan ego adalah bahwa ID hanya mengenal kenyataan subjektif jiwa, sedangkan ego membedakan antara hal-hal yang terdapat dalam batin dan hal-hal yang terdapat dalam dunia luar. Yang ketiga, superego. Dalam kepribadian ketiga dan yang akhir dikembangkan adalah superego. Superego adalah perwujudan internal dari nilai-nilai dan cita-cita tradisional, bagaimana diterangkan orang tua kepada anak dan dilaksanakan dengan cara memberinya hadiah-hadiah atau hukuman-hukuman. Superego adalah pemenang moral dari kepribadian. Ia mencerminkan yang ideal dan bukan yang real, dan memperjuangkan kesempurnaan dan bukan kenikmatan. Perhatiannya yang utama adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah. Dengan demikian, ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang diakui oleh waktu-waktu masyarakat. Yang B, macam-macam permasalahan dalam psikodinamika. Permasalahan psikodinamika adalah masalah-masalah yang mengenai kepribadian individu yang disebabkan oleh interaksi antara pikiran, perilaku, dan lingkungan sosial. Beberapa macam permasalahan psikodinamika yaitu konflik internal, pertahanan diri, dan ketergantungan dan kemandirian. Yang pertama, konflik internal atau konflik batin dapat digambarkan sebagai konflik dalam diri sendiri
Konflik internal dapat disebabkan oleh tujuan atau nilai pribadi yang saling bertentangan sehingga menyebabkan seseorang merasa bertentangan dengan dirinya sendiri. Jenis-jenis konflik internal dapat ada dibagi menjadi dua, yaitu manusia vs diri sendiri dan konflik dengan orang lain. Manusia vs diri sendiri juga dikenal sebagai konflik internal individu yang terjadi ketika seseorang mengalami konflik mengenai keinginan, tujuan, atau nilai-nilainya. Contoh, konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Seseorang mungkin merasa terbagi antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi dan tanggung jawab, atau loyalitas terhadap kelompok sosial atau profesional tertentu. Yang konflik dengan orang lain, kita semua harus membuat keputusan pribadi yang sulit berdasarkan saat ini, atau keputusan berdasarkan kesuksesan masa depan kita. Namun ketika kita bekerja dengan orang lain, kita juga mengalami konflik internal, seperti bagaimana menanggapi seseorang, kapan harus memberikan saran kepada seseorang, atau bagaimana tepatnya cara membuat orang lain bahagia. Contohnya itu kayak konflik antara orang tua dengan anak. Orang tua dan anak-anak bisa bertentangan tentang aturan rumah, tentang kebebasan pribadi, atau pilihan pendidikan atau karir. Yang kedua, pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri atau self-defense adalah strategi dari alam bawah sadar untuk memberikan perlindungan terhadap diri sendiri. Kekuatan dari alam bawah sadar ini bisa digunakan untuk menghadapi berbagai hal, mulai dari stres karena macet, ditinggalkan oleh orang tersayang, serta kondisi lain yang membuat pikiran maupun perasaan menjadi tidak nyaman. Berbagai jenis mekanisme pertahanan diri ada 3, yaitu penghayalan, represi, dan proyeksi. Penghayalan dibandingkan mekanisme pertahanan lainnya, penghayalan merupakan salah satu yang sebaiknya harus dihindari. Pasalnya, bagaimanapun tetap harus menghadapi kenyataan tersebut, seperti keengganan berhenti merokok karena menganggapnya sebagai pelarian stres. Siswa yang menolak untuk mengakui kekurangannya dalam menghadapi ujian, menolak hasil pemeriksaan medis dan tetap yakin bahwa dirinya baik-baik saja. Represi akan mendorong seseorang untuk mengabaikan pikiran, ingatan, atau perasaan yang tidak nyaman dihadapi. Akan tetapi, ingatan yang ditekan bisa muncul dalam bentuk lain, seperti mimpi. Salah satu contoh represi yang paling sering ditemukan adalah bagaimana ketika lupa dengan pengalaman buruk di masa kecil. Inilah salah satu alasan mengapa beberapa orang seringkali tidak mengingat trauma seperti orang yang sudah dilalui di masa lalu. Yang ketiga, proyeksi. Bentuk pertahanan diri selanjutnya adalah proyeksi. Dengan metode ini, alih-alih menerima emosi, Anda justru memberikannya pada orang lain. Contohnya, saat Anda tidak menyukai orang lain, Anda justru berpikir bahwa merekalah yang tidak menyukai Anda. Dengan begitu, orang tersebut justru terlihat buruk di mata Anda karena pemikiran sendiri. Contoh lain dari proyeksi emosi yang paling sering ditemukan adalah bagaimana seseorang justru menuduh pasangannya tidak setia, padahal dia sendirilah yang sebenarnya sedang mempertanyakan kesetiaannya. Yang ketiga, ketergantungan dan kemandirian. Dalam literatur ilmiah tentang hubungan pasangan, ketergantungan biasanya dikaitkan dengan isu kekerasan dan pelecehan pada prasangka ketika berbicara tentang kodependensi dan ketergantungan emosional. Bahkan model asing ketergantungan aktor Mitra Apim telah digunakan untuk menjelaskan kekerasan pada pasangan. Kemandirian dalam masalah pasangan disebutkan sebagai kebalikan dari ketergantungan. Contohnya, saling ketergantungan pada pasangan. Saya berpendapat bahwa konsep ketergantungan dan kemandirian bersifat searah dan linear, yaitu seseorang bergantung pada orang lain dan seseorang tidak bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, hal ini tidak ada hubungannya dengan realitas interaksi yang melingkar dan kompleks. Di sisi lain, seperti yang telah saya kemukakan di atas, saling ketergantungan dalam kelompok manusia manapun adalah sebuah fakta. Kenyataannya dari sudut pandang sistem sudah jelas. Perilaku salah satu anggota sistem tentu mempengaruhi seluruh sistem. Jika kita memperhitungkan keterikatan, berpikir bahwa
kita bisa mandiri dari sosok keterikatan kita. Sama sekali tidak masuk akal. Benar juga bahwa kemandirian sebagai otonomi dan individuasi tidak diragukan lagi, merupakan sesuatu yang diinginkan dan merupakan bagian dari perkembangan dan pendewasaan manusia. Jadi kesimpulannya adalah dengan memahami konsep-konsep ini, teori psikodinamika memberikan kerangka kerja yang luas untuk memahami dan mengatasi berbagai macam permasalahan psikologis. Ini tidak hanya membantu dalam memberikan wawasan mendalam tentang individu, tetapi juga memandu intervensi psikologis yang efektif untuk membantu individu mencapai pertumbuhan dan pemulihan yang optimal.